balik setiap akta yang memberikan kepastian hukum, ada ketelitian, integritas, dan tanggung jawab yang besar. Akta bukan hanya dokumen, tetapi juga bentuk kepercayaan dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Notaris memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta. Namun, profesi ini tidak hanya menuntut kemampuan teknis dalam menyusun suatu dokumen hukum. Lebih dari itu, notaris juga dituntut untuk menjunjung etika, independensi, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Di tengah praktik kenotariatan saat ini, muncul pertanyaan penting. Apakah profesi notaris hanya dipandang sebagai pekerjaan yang menguntungkan, ataukah sebagai bentuk pengabdian? Dari pertanyaan inilah, sosok Herlin Budiono menjadi relevan untuk dipelajari. Herlin Budiono dikenal sebagai notaris senior, akademisi, penulis, sekaligus sosok yang rendah hati. Ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Katolik Parahyangan, lalu melanjutkan pendidikan kenotariatan di Universitas Pajajaran. Setelah memulai karir di kantor notaris Prof. Mr. Tan Eng Kiam, Herlin kemudian diangkat sebagai notaris pada tahun 1971 dan juga pernah menjadi penjabat pembuat akta tanah di Bandung. Beliau juga meraih gelar doktor di bidang ilmu hukum dari Leiden University, Belanda pada tahun 2001. Namun, pengabdian Herlin tidak berhenti di ruang kantor. Ia aktif mengajar dan membagikan ilmu kepada para calon notaris. Ia percaya bahwa ilmu harus dibagikan dan diteruskan kepada generasi berikutnya agar dapat memberi manfaat yang lebih luas. Semangat itu juga terlihat dari berbagai buku dan tulisan yang ia hasilkan yang hingga kini menjadi rujukan bagi mahasiswa dan praktisi kenotariatan. Melalui perjalanan Herlin Budiono, kita belajar bahwa notaris bukanlah sekedar profesi yang bergengsi, tetapi juga profesi yang menjunjung nilai kemanusiaan, semangat berbagi ilmu, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengenal sosok beliau lebih dekat, berikutnya kita akan mendengar cerita dari Mbak Dea Eldisa Viera, dosen di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang kerap berdiskusi dan bertukar pandangan dengan Ibu Herlin Budiono mengenai dunia kenotariatan. Beliau itu sangat tekun. Jadi walaupun beliau sudah berumur, tapi beliau tetap mencari ilmu yang baru, gitu, menggagas ilmu yang baru. Sekarang seperti hukum adat di Indonesia ini, kan itu udah orang tuh menganggap hukum adat tuh seperti terbelakang ya. Nah, padahal nyatanya hukum adat itu sebagai fondasi dasar Pancasila maupun Undang-Undang Dasar. Nah, Prof. Herlin itu sering menggali ilmu seperti itu, ilmu-ilmu yang baru, yang pada nyatanya ternyata itu hal yang belum kita sadari, bahwa ternyata hukum adat itu menjadi fondasi hukum negara kita ini. Suatu hal yang saya suka dari Bu Herlin adalah tekunnya beliau, gitu, dan selalu giat untuk belajar ilmu baru, walaupun sudah berumur. Makanya kan buku beliau juga koleksinya banyak kan. Karena beliau tuh suka baca buku, wawasannya luas, nah sehingga hal tersebut kan berpengaruh dengan praktik kenotariatan. Nah, praktik kenotariatan itu kan juga luas ya, dan maksudnya dinamis, banyak kasus yang dihadapi. Sehingga cocoklah tuh ilmu beliau, teori beliau itu masuk ke dalam praktek dunia kenotariatan. Beliau ini suka mencari gini, walaupun ilmu yang baru, tapi nggak lupa dengan sejarah yang lama. Jadi yang latar belakang Indonesia itu dicari juga sama beliau itu. Jadi perdatanya itu beliau mengkaji ilmu perdata dengan cara beliau sendiri, yaitu tidak lupa dengan jati diri bangsa Indonesia, gitu ya. Dikaitin dengan, kan kalau misalnya hukum perdata kan kita tahu itu dari kolonialisme juga. Nah, itu jadi ada kaitannya gitu dari Prof. Herlin sendiri. Kalian itu jangan pernah berhenti untuk belajar.
teruslah gali ilmu. Kemudian sebagai sarjana hukum, ya tentunya pasti harus tekun, teliti, dan berintegritas.